Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Ananda Bumi selaku dosen pendidikan Pancasila, atas berkat dan rahmatnya kita dapat bertemu dalam sesi tugas 13, yaitu membahas tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang biasa kita sebut iptek di peradaban saat ini mengalami perubahan yang sangat pesat. Iptek itu juga berkembang dalam suatu ruang budaya serta tumbuh berdampingan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Beberapa ilmuwan beranggapan bahwa iptek memang memiliki hukum tersendiri, akan tetapi memberikan faktor eksternal atau yang kita bisa sebut dengan budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran, tetapi tidak saling mengikat, sehingga dapat dikatakan dalam hal ini relasi yang paling ideal antara iptek yaitu nilai budaya dan agama. Sehingga pengembangan iptek harus senantiasa didasarkan atas sikap religius manusia walaupun belum dapat berlangsung secara optimal. Lahirnya ilmu pengetahuan teknologi menandai lahirnya peradaban modern yang serba tertukar. Perkembangan tersebut kemudian diikuti dengan kecenderungan memposisikan ilmu pengetahuan secara berhubungan dengan hakikat, proses, dan nilai guna. Potensi yang dapat dimiliki dari ilmu pengetahuan yaitu manusia yang dapat mengembangkan budaya diri sebagai manusia yang bermoral, bermartabat, dan berbudaya. Perkembangan ilmu pengetahuan telah mengalami fenomena perubahan seperti masa transisi masyarakat berbudaya, agraris ke tradisional, menuju masyarakat dengan budaya industri modern. Masa transisi budaya etnis kedaerahan menuju budaya nasional ke kebangsaan. Masa transisi budaya nasional ke kebangsaan menuju budaya global ke mondial. Keterlibatan globalisasi menunjukkan berkembangnya standarisasi kehidupan di berbagai bidang. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak dapat dilepaskan dan mekanisme keterbukaan terhadap koleksinya, yang memungkinkan untuk mencari alternatif pengembangannya melalui kajian, penelitian, eksperimen. Alternatif pengembangan tersebut dari aspek yang pertama, pengembangan dari ontologi, yaitu menitik beratkan pada eksistensi atau keberadaan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengembangan dari epistemologi yang berkaitan tentang sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, kriteria kebenaran, proses sarana, dasar-dasar kebenaran, sistem, prosedur, dan strategi. Yang ketiga, ada pengembangan dari aksiologi yang berkaitan dengan pertimbangan nilai, misalnya ada faktor perasaan, keinginan, emosi, dan keyakinan. Yang kedua, berpikir secara rasional, yaitu dengan cara menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain. Mencoba melepaskan unsur perasaan, emosi, sistem keyakinan. Yang ketiga, ada berpikir secara logis, yaitu dengan cara menggunakan logika, tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif, selalu rasional. Keempat, berpikir secara metodologis, yaitu dengan cara menggunakan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak, misalnya seperti induktif, deduktif, sintesis, hermeneutik, dan intuitif. Yang kelima itu ada berpikir secara sistematis, yaitu dengan cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah, prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain, serta memiliki target dari arah tujuan yang jelas. Baiklah, Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini yang selalu disertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Sebagai rambu normatif yang artinya mampu mengendalikan agar tidak keluar dari cara berpikir, cara bertindak bangsa Indonesia. Pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia.
Paradigma Pancasila sebagai dasar strategi pengembangan ilmu. Paradigma mengandung sudut pandang kemudian berkembang dalam pengertian sebagai kerangka pikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan. Berikut ada contoh alasan diberlakunya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dalam kehidupan berbangsa Indonesia, yaitu adanya pengerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh hal yang berkaitan dengan pengembangan dan teknologi, seperti penggalian tambang batu bara dengan menggunakan teknologi canggih. Hal itu dapat mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut, maka generasi yang akan datang menerima resiko kehidupan yang rawan bencana, karena kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya seperti banjir, seperti longsor, habis itu pemecahan akibat limbah yang lainnya. Sejarah singkat Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Baiklah, sejarah Pancasila sebagai dasar iptek belum banyak dibicarakan dari awal kemerdekaan. Hal tersebut dikarenakan para pendiri negara pada masa itu mencurahkan tenaga dan pemikirannya untuk membangun bangsa dan negara. Dikutip dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat menyebut bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Proses mencerdaskan kehidupan bangsa meliputi spiritualisme, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Aspek sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Ketika iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya akan terjadi penolakan. Contohnya dari hal tersebut seperti cybercrime, yang merupakan aktivitas kejahatan dengan menggunakan jaringan komputer menjadi alat untuk perdagangan obat-obatan ilegal, menyebar isu, sarana pesan hoaks, pornografi, dan lain-lain sebagainya. Dalam aspek politis, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat diurutkan ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggaraan negara, diantaranya yang penuh disampaikan oleh Soekarno, yaitu ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktiknya bangsa atau praktiknya hidup dunia kemanusiaan. Baiklah, yang terakhir, dinamika yang dihadapi oleh Pancasila sebagai pengembangan ilmu adalah belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggaraan negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Kemudian ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yaitu kapitalisme sebagai menguasai perekonomian dunia, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau salah saya dalam penyebutan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Motiranda. NIM saya 2019-02-02022. Saya dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik. Terima kasih.